dan sepeda motornya tak pernah ada habisnya. Selalu ada aksi emak-emak saat mengendarai motor. Mulai dari aksi ngebut di jalan, sen kanan tapi belok kiri, masuk ke jalan tol, terabas palang rel kereta api, atau marah-marah saat ditegur. Tapi, aksi-aksi tak patut dicontoh ini mungkin tak berlaku buat emak-emak berikut ini. Karena nyali emak-emak kali ini benar-benar tiada tanding. Emak kebawa kapal berlayar. Viral belum lama ini saat emak ini menghebohkan seluruh penumpang dan awak kru kapal feri Sinabung Melaboh. Ia teriak-teriak lantaran tak sengaja terbawa kapal berlayar. Singkat cerita, emak ini hanya mengantar kerabat hingga masuk ke dalam kapal. Beberapa saat kemudian, ia baru sadar bahwa kapal telah meninggalkan dermaga. Kepanikannya membuat emak ini berani meminta pada nahkoda kapal agar kapal kembali ke dermaga. Berdasarkan info yang dihimpun, sang nahkoda pun mau kembali ke dermaga lantaran kapal belum jauh berlayar. Gak kalah heboh aksi emak-emak ini yang punya nyali tiada tanding. Sebuah video beredar memperlihatkan dua pria tampak hendak berkelahi. Salah satu pria terlihat membawa sebuah parang. Namun, aksi emak-emak ini justru berhasil melerai kedua pria tersebut hingga aksi kekerasan pun dapat dihindari. Main petasan gak hanya bikin berisik kampung, sampah yang ditinggalkan pun pasti mengganggu lingkungan. Viral video emak-emak yang menyapu sampah petasan di halaman rumahnya dan membawa tumpukan sampah tersebut ke rumah tetangganya. Jelas, emak-emak ini tidak terima tetangga main petasan halaman rumahnya yang jadi berantakan. Sekelompok emak-emak geruduk sarang perjudian di Kecamatan Deli, Medan. Dalam video amatir, emak-emak mendatangi lokasi perjudian dan merusak berbagai mesin game judi hingga mengeluarkan barang-barang keluar. Hal itu lantaran warga sekitar dibuat resah dengan ulah para penjudi. Kalau emak-emak udah beraksi, beberapa pria yang berada di lokasi hanya tertunduk diam. Video rekaman CCTV ini sempat merekam aksi tawuran antara pemuda di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Uniknya, tawuran ini berhasil dibubarkan bukan oleh polisi, melainkan oleh emak-emak. Bersenjatakan balok, emak-emak ini berhasil menghalau para remaja. Menurut warga, tawuran dipicu oleh kesalahpahaman sepele. Bukan hanya tawuran, emak-emak juga pernah viral karena berhasil membubarkan aksi balapan liar sejumlah motor. Kejadian ini terjadi di kawasan Muara Bango, Jambi. Dengan nyali luar biasa, emak-emak ini menyeret bangku kayu ke tengah jalan. Hal ini ia lakukan setelah sebelumnya ia melemparkan sesuatu ke kerumunan balap liar. Jadi, jangan pernah sepelekan nyali emak-emak. Kalau emak sudah beraksi, semua selesai. Konsumsi makanan yang sedap di lidah tentunya menjadi harapan semua orang karena hal tersebut akan membuat hati menjadi senang. Namun nampaknya warga Banjar sedang kurang beruntung. Alih-alih perut kenyang dan hati senang, nyawa mereka malah nyaris melayang. Sebanyak 37 warga Kelurahan Muktisari, Kota Banjar keracunan makanan usai menghadiri acara hitanan. Para warga ini mengaku merasakan pusing dan mual-mual parah setelah menyantap hidangan soto yang berada di acara tersebut. Bahkan dari total 37 orang yang keracunan, 3 orang harus dilarikan ke rumah sakit dan 1 ke puskesmas. Tidak hanya di Indonesia, kasus keracunan pastinya juga terjadi di beberapa negara. Bahkan, beberapa darinya menghebohkan warga setempat. Yang akhirnya membuat nyawa Scott tak tertolong. Spaghetti, hidangan Italia ini selain memiliki rasa yang enak juga mudah untuk dimasak. Namun ternyata jika spaghetti disimpan selama berhari-hari, makanan pasta yang satu ini juga bisa menjadi alat pembunuh yang mematikan dan menimbulkan berbagai racun berbahaya. Kejadian tragis ini terjadi pada tahun 2008 lalu setelah seorang mahasiswa di Belgia ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Penyebab kematiannya ternyata berkaitan erat dengan kebiasaan makanannya yang tidak sehat. Mahasiswa Malang dengan inisial AJ tersebut tewas akibat melahap spaghetti dan saus tomat yang sudah ia buat 5 hari sebelumnya. Data menyebutkan bahwa spaghetti itu diletakkan di suhu ruangan sebelum dipanaskan oleh mahasiswa berusia 20 tahun itu.
Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan foto gerai Indomaret ada di Prancis mencuri perhatian publik. Bahkan foto tersebut bertuliskan nama sebuah kota di negara yang dijuluki kota mode tersebut. Foto tersebut lantas beredar luas di dunia maya. Salah satunya dibagikan oleh akun Twitter @fajar17. Postingan itu pun ramai dikomentari warganet karena tak percaya bahwa gerai Indomaret telah ada di Prancis. Nah, hal itulah yang membuat publik di media sosial, terutama warganet di tanah air, terheran-heran. Pasalnya banyak yang mengira bahwa selama ini gerai Indomaret hanya beroperasi di Indonesia. Postingan tersebut ramai diperdebatkan publik di media sosial, bahkan banyak yang menyebut bahwa lokasi gerai Indomaret tersebut diedit untuk mencari perhatian warganet. Bukan hanya gerai minimarket asal Indonesia yang ada di luar negeri, tahukah Anda bahwa restoran khas makanan Indonesia juga ada di berbagai negara Eropa, bahkan Amerika Serikat? Warung Tegal atau warteg, siapa sangka ternyata warteg ada juga di wilayah Amerika Serikat. Pemiliknya sendiri pun adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Lihat saja menu-menu yang ditawarkan benar-benar sama seperti yang ada di Indonesia. Adanya warteg di sini tak lain untuk memulihkan rasa rindu warga yang tinggal di Amerika akan masakan khas Indonesia. Namun ternyata warga lokal di sana pun banyak yang menyukai masakan Indonesia juga. Ayam goreng 99. Restoran Indonesia di luar negeri selanjutnya ada di New South Wales, Forsythia, Anzac Parade, Kingsford, Australia. Menu andalannya tentu saja ayam goreng khas Indonesia. Namun selain ayam goreng, menu Indonesia yang tak kalah terkenalnya di sini juga tersedia sate ayam, cah kangkung, dan nasi goreng. Gerai Tempo Dulu berlokasi di Utrecht Straat 75, Amsterdam. Restoran ini menawarkan berbagai menu makanan khas Indonesia. Dimulai dari soto ayam, risoles, sate ayam, hingga perkedel jagung. Tempo Dulu bahkan masuk rekomendasi BIB Gourmet Michelin Guide Belanda. Restoran ini disebut memiliki pangsit dan gado-gado yang sangat nikmat. Lain halnya dengan gerai Tempo Dulu, siapa sih yang tak kenal dengan warteg? Atau siapa juga yang gak suka dengan makanan warteg? Nah, warteg ini berada di Jalan Elsmeerweg 91, Amsterdam. Namanya Warung Barokah, dengan spesialisasi menu rumahan Indonesia. Di restoran ini Anda bisa mencicipi bakso, nasi goreng, sayur lodeh, sampai semur daging. Warung Barokah sendiri dikelola wanita Indonesia yang bernama Ibu Sri. Bagus Indonesian Kitchen. Jalan-jalan ke Osaka, Jepang, Anda akan menemukan restoran dengan menu Indonesia yang membuat Anda mengobati rindu akan kampung halaman. Restoran ini bisa ditemukan di Osaka Nakatsu. Restoran yang direkomendasikan halal gourmet Japan ini menawarkan beragam makanan tradisional Indonesia seperti rendang Minang dan gado-gado. Tahun kedua Indonesia dan sejumlah negara di muka bumi berkutat dengan penyelesaian kasus COVID-19. Upaya menekan penyebaran virus terus digencarkan hingga vaksin pada setiap warganya mulai diberikan. Saat banyak negara berkutat dengan pandemi, beberapa negara ini justru dinyatakan bebas dari serangan COVID-19. Nauru adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara ini hanya memiliki 12.700 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, pemerintah lebih mudah mengendalikan setiap pergerakan warganya. Negara ini tak terlalu banyak berhubungan dengan negara lain secara langsung. Kunjungan ke negara ini pun boleh dibilang jarang. Tak heran, saat penyebaran COVID mulai menyerang dunia, Nauru tak terlalu berpotensi terkena COVID-19. Namun, meski bebas COVID, negara ini masih seperti neraka. Demikian banyak orang menyebutnya. Hal ini lantaran Nauru adalah negara termiskin di dunia. Untuk menghasilkan uang sebagai pendapatan negara, pemerintah Nauru menyewakan sebagian besar tanahnya ke Australia yang digunakan sebagai kamp interniran bagi imigran ilegal. Tuvalu adalah negara yang dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19. Negara ini hanya memiliki penduduk 11.500 jiwa yang juga mudah dikontrol pergerakannya. Meski negara ini terdiri dari kumpulan pulau-pulau kecil, pemerintah memberlakukan aturan ketat bagi keluar masuk setiap warganya. Tuvalu juga punya satu akses masuk ke negaranya, yaitu melalui bandara di ibu kota.
Negara ini telah menutup setiap perbatasan saat COVID-19 mulai menyebar dan dengan tegas karantina selama 2 minggu langsung dilakukan terhadap warga negaranya. Tak ditemukan kasus COVID-19 membuat warga di sini bisa bebas beraktivitas di negaranya. Tonga, satu dari negara di Pasifik yang belum ditemukan adanya kasus COVID-19 hingga kini. Tak jauh beda dengan negara yang bebas COVID-19 lain, Tonga juga langsung menutup perbatasan negaranya sejak awal COVID ditemukan. Tak hanya menutup perbatasan, pemerintah setempat langsung melakukan karantina dan memberlakukan jam malam bagi warganya. Mereka bahkan berani memberi sanksi tegas bagi warganya yang melanggar aturan darurat COVID-19. Hingga kini, Tonga masih melakukan seleksi ketat atas kunjungan pihak luar yang datang ke negaranya. Kiribati, negara bekas jajahan Inggris ini juga dinyatakan nol atas kasus COVID-19. Meski penutupan perbatasan negara tidak mudah dilakukan oleh negara ini, pemerintah justru ketat pada masuknya informasi bagi setiap warganya. Mereka beranggapan informasi yang tak akurat justru akan menimbulkan persepsi dan tindakan salah bagi warganya. Yang menarik dari pencegahan COVID di negara ini adalah konsumsi moimoto atau kelapa. Percaya atau tidak, tapi warga setempat terbukti sehat dan bebas COVID dengan mengkonsumsi moimoto. Tapi tetap saja, pemberlakuan jam malam dan larangan bepergian keluar masuk Kiribati jadi bagian dari kebijakan pemerintah setempat. Perang global pernah terjadi di masa lalu dan melibatkan nyaris semua negara di muka bumi ini. Ya, peristiwa tersebut dinamakan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Untuk Perang Dunia I, jumlah korban jiwa mencapai 40 juta jiwa. Sementara pada Perang Dunia II, jumlah korban jiwa jauh lebih banyak, yakni 75 sampai 100 juta jiwa. Nah, beberapa kalangan juga pernah memberikan prediksi dan gambaran jika perang dalam skala global muncul kembali. Meskipun tidak ada yang menginginkan hal tersebut terjadi, sebagian pihak justru meyakini bahwa perang besar ketiga bisa saja terjadi di masa depan. Perang Dunia III mungkin disebabkan oleh ketegangan antara Amerika Serikat dengan China. Seorang mantan laksamana dan komando NATO bernama James Stavridis pernah memberikan gambaran mengenai Perang Dunia III di masa depan. Bahkan, prediksi dan pandangannya tersebut ia tuliskan ke dalam sebuah novel berjudul 2034. Uniknya, gambaran mengenai perang yang ada dalam novel tersebut dibuat sangat nyata dan bersinggungan langsung dengan kejadian di dunia saat ini. Jika prediksi dan pandangan dari James Stavridis itu benar, Perang Dunia III bisa menjadi perang yang lebih dahsyat ketimbang perang-perang sebelumnya. Pasalnya, baik Amerika maupun China sama-sama memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Mereka juga sama-sama memiliki senjata nuklir dan sekutu yang cukup berimbang. Perang Dunia III bisa terjadi akibat krisis global. Dunia memang tengah berjuang menghadapi krisis akibat serangan pandemi bernama COVID-19, sebuah virus yang hingga saat ini masih terus bermutasi dan mampu meruntuhkan perekonomian banyak negara. Bukan hanya negara berkembang, bahkan negara sekelas Amerika, Inggris, Singapura, dan beberapa negara Eropa lainnya sempat mengalami krisis mengerikan akibat virus ini. Kepala Staf Pertahanan Inggris, Jenderal Sir Nick Carter, pernah menyatakan bahwa krisis global ini bisa memicu peperangan besar di masa depan. Mungkin malah bisa menimbulkan Perang Dunia III. Seperti diulas dalam laman ITV dan Sky News, Jenderal Nick Carter mengatakan dengan lugas bahwa krisis global akibat pandemi bisa menjadi pemicu terjadinya perselisihan global yang semakin memburuk di masa depan. Perang Dunia III bisa saja meletus akibat konflik yang terus terjadi di dunia. Konflik Israel dan Palestina, Amerika dan China, serta beberapa konflik dunia lainnya bisa memicu terjadinya peperangan yang lebih besar di masa depan. Belum lagi, jika memasukkan unsur-unsur politik dan perebutan wilayah di dalamnya, mungkin perang global di masa depan hanya tinggal menghitung waktu.
Sebuah data dari polling yang dirilis oleh Palang Merah Internasional mengungkap bahwa separuh kaum milenial saat ini meyakini kalau Perang Dunia III bakal terjadi di masa-masa kehidupan mereka. Hasil jejak pendapat yang juga ditulis dalam laman ABC News tersebut juga menggambarkan bahwa Perang Dunia III bisa terjadi akibat banyak hal. Salah satunya adalah konflik tak berkesudahan. Banyak pihak khawatir jika Perang Dunia III benar-benar terjadi. Dunia akan berakhir akibat senjata pemusnah massal, misalnya nuklir, bom atom, dan senjata biologis. Kebun binatang merupakan tempat yang menyenangkan. Banyak ilmu yang bisa didapat dari tempat ini. Namun di samping itu, tempat ini juga bisa berubah menjadi tempat yang menyeramkan, apalagi jika bertemu dengan hewan predator agresif seperti harimau. Ferry Darmawan, seorang pawang harimau di Singkawang meregang nyawa setelah diserang oleh 2 harimau yang ingin kabur dari kandang. Hal ini bermula dari hujan deras yang mengakibatkan longsor di sekitar kandang harimau. Hal ini membuat kedua harimau tersebut berusaha untuk kabur. Ferry yang melihat hal ini pun langsung berusaha mencegahnya, namun naas, ia malah diserang oleh kedua harimau ini hingga tewas. Hidup seorang pelajar di India bernama Maksud harus berakhir tragis. Ia tewas setelah terjatuh ke kandang harimau di kebun binatang New Delhi. Hal ini terjadi karena pagar yang mengitari kandang harimau itu terlalu rendah. Melihat Maksud terjatuh di parit, sang harimau penghuni kandang langsung mendekatinya. Sang harimau hanya menatap Maksud selama kurang lebih 15 menit dari jarak kurang dari 1 meter. Dalam rentang waktu itu pun, Maksud menaruh harapan bisa selamat dari situasi tersebut. Namun hal itu tidak dapat terwujud setelah adanya orang dari kerumunan yang melempar batu ke arah harimau. Akibatnya, harimau marah ini langsung mencakar Maksud dan menyerangnya tanpa ampun. Harga tiket yang tak seberapa terpaksa harus dibayar dengan nyawa. Zhang Li, seorang pengunjung kebun binatang Yongor Wildlife Park di kota Ningbo, China, tewas diterkam harimau setelah nekat memilih untuk memanjat tembok agar tidak perlu membayar tiket. Padahal istri dan anak-anaknya sudah membeli tiket, namun pria ini tetap memilih memanjat tanpa mengetahui bahwa di balik tembok tersebut merupakan kandang harimau. Akhirnya, Lee diseret dan diserang oleh harimau-harimau yang ada. Staf kebun binatang pun butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengusir harimau-harimau itu. Hewan predator ini akhirnya diusir oleh petasan dan meriam air. Bahkan 1 di antaranya terpaksa ditembak mati. Namun sayang, saat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Lee sudah tak tertolong. Sengketa wilayah merupakan suatu hal yang dapat mengancam keamanan suatu negara. Bagaimana tidak? Sengketa suatu wilayah dapat menimbulkan perang antar negara yang juga berpotensi melibatkan beberapa negara aliansi masing-masing. Pastinya kita semua mengharapkan perang yang besar seperti Perang Dunia II tidak terjadi lagi ke depannya. Sayangnya, sejauh ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi sengketa oleh 2 negara yang berbeda hingga menimbulkan pertikaian. Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, dan Armenia. Pada saat pandemi COVID-19, dunia sempat dihebohkan dengan ketegangan yang ada di sekitar wilayah Eropa Timur dan Asia Barat, yaitu antara Azerbaijan dengan Armenia. Kedua negara tersebut terlibat dalam sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Setelah beberapa dekade situasi mendingin, ketegangan tidak dapat dihindari akibat rencana Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan untuk membangun Shusha yang merupakan kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi sebagai ibu kota Republik Artsakh yang merupakan bekas wilayah otonom Nagorno-Karabakh. Azerbaijan merespon pernyataan tersebut dengan mengerahkan ribuan pasukannya ke wilayah perbatasan pada Juli 2020. Akibat pertikaian ini, banyak korban jiwa yang berjatuhan. Crimea, Ukraina, dan Rusia.
Hubungan diplomatik antara negara Rusia dan Ukraina dapat dikatakan masih memanas setelah wilayah Crimea berhasil dianeksasi oleh negara Rusia. Sebelumnya, Crimea merupakan wilayah administratif negara Ukraina dan diakui oleh seluruh negara di dunia. Pada tahun 2014, terdapat pasukan berseragam hijau yang menduduki wilayah Crimea dan pasukan tersebut diketahui merupakan pasukan yang berasal dari negara Rusia. Alhasil, ketegangan antara kedua negara tidak dapat dihindari hingga saat ini. Tigray, Ethiopia, dan Sudan. Belakangan ini, benua Afrika sedang terjadi perang antar negara yang memprihatinkan, yaitu Perang Tigray. Perang ini dilatar belakangi oleh saling klaim atas wilayah yang bernama Tigray oleh dua negara yang cukup kuat dalam hal militer di Afrika, yaitu Sudan dan Ethiopia. Perang ini melibatkan dua negara yang cukup kuat di Afrika, yaitu Sudan dan Ethiopia. Pada awalnya, Sudan mengklaim bahwa 90% wilayah Tigray merupakan wilayah mereka, dilansir dari Tribune. Alhasil, perang pun tidak dapat dihindari di wilayah perbatasan Tigray antara militer kedua negara tersebut. Perang dimulai pada Desember 2020 lalu dan hingga saat ini, gencatan senjata belum terjadi. Setidaknya konflik tersebut telah menewaskan 52.000 jiwa dari kedua belah pihak. Dapat dikatakan perang Tigray merupakan perang yang memprihatinkan antar negara dalam sedekade terakhir di benua Afrika. Gua bawah tanah tak pernah terpisah dari perjalanan sejarah manusia. Umumnya, bawah tanah banyak digunakan sebagai tempat berlindung hingga tempat tinggal. Saat teknologi dan kecerdasan manusia berkembang, sebagian orang masih percaya bahwa ruangan bawah tanah adalah ruangan yang dinilai lebih tenang. Tak heran, banyak rumah memiliki ruangan bawah tanah. Atas dasar inilah, beberapa tempat ibadah justru dibangun di bawah tanah dengan harapan bisa beribadah dengan lebih tenang. Gereja Katedral Garam Zipaquirá. Gereja ini berada di Kolombia, 200 meter di bawah tanah, dan dibangun di dalam tambang garam. Bangunan bawah ini tergolong modern. Pasalnya, katedral baru dibangun pada tahun 1955. Untuk membangun gereja ini, mula-mula garam batu sebanyak 250.000 ton harus dikeluarkan dari dalam tanah. Gereja dibangun dengan belasan ukiran bertemakan kekristenan, serta sebuah patung salib besar yang menjadi simbol. Saat masuk ruang katedral ini, suasana di sekeliling terlihat berkilau akibat pantulan cahaya dari batuan garam yang terdapat di tembok. Gua Barabar, India menjadi lokasi munculnya peradaban kuno dunia. Salah satunya Gua Barabar yang jadi saksi kehidupan manusia di masa sebelum Masehi. Gua ini diketahui dibuat pada abad ketiga dan merupakan pahatan batu tertua di India. Pertama kali menjadi daya tarik masyarakat pada tahun 1868, di mana gua ini memiliki panjang 200 meter dengan 4 gua lagi di dalamnya. 3 dari 4 gua ini memiliki ruangan dengan ukuran berbeda. Biasanya pada ruangan yang berukuran besar digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang. Sementara pada ruangan kecil lainnya digunakan untuk tempat mereka ibadah. Mereka percaya ruangan kecil dalam gua memiliki nilai sakral yang tinggi yang bisa mengantar manusia berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Gereja Saint Simon dibangun oleh kaum Zabalin yang merupakan golongan minoritas di Mesir. Gereja yang dibangun di bawah tanah ini bukan tanpa alasan. Mereka yang dianggap kaum sampah ketika itu memilih mengasingkan diri baik dalam hidup maupun beribadah. Meski terletak di kedalam gua, Gereja Saint Simon merupakan gereja terbesar di Timur Tengah. Ini dibuktikan dengan daya tampung gereja mencapai 20.000 orang jemaat. Hingga kini gereja ini konon masih digunakan, baik untuk ibadah, ziarah umat Kristiani, maupun sekedar kunjungan sejarah. Ibadah bawah tanah rupanya juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di Tuban, Jawa Timur. Masjid Ashabul Kahfi yang sering disebut Masjid Perut Bumi. Terdapat tangga yang mengantar pengunjung dari atas ke bawah untuk bisa masuk ke masjid ini. Karena berada di dalam tanah, masjid nyaris tanpa polusi suara. Keheningan inilah yang dipercaya sebagai kesempurnaan mereka saat beribadah. Berada di bawah tanah, masjid ini tetap memiliki kubah meski tak terlalu tinggi.
jatuh cinta, dunia pastinya terasa milik berdua. Hal ini membuat setiap pasangan memiliki cara-cara khusus dalam mengekspresikan perasaannya. Namun pasangan modern saat ini cenderung memiliki cara berpacaran yang serupa. Beda halnya dengan etnis-etnis tradisional yang masih relatif terjaga kelestarian budayanya. Etnis-etnis yang masih belum terlalu terpengaruh konsep pergaulan modern ini biasanya memiliki ritual yang tidak biasa untuk mengekspresikan perasaan kepada pasangan atau lawan jenis yang disukai. Seperti suku Kreung di Kamboja. Suku Kreung, salah satu etnis di Kamboja, punya tradisi yang cukup tak biasa dalam tahapan pacaran. Para orang tua yang memiliki anak gadis biasa membangun sebuah gubuk kecil dari bambu di halaman depan rumah mereka. Si gadis akan tinggal di gubuk tersebut. Kemudian para pemuda yang belum menikah diperkenankan masuk ke dalam untuk mengenal lebih jauh tentang si gadis tersebut. Tradisi ini bertujuan agar gadis ini dapat bertemu dan mengenal deretan pemuda sebelum akhirnya nanti memutuskan dan memilih satu orang yang cocok dan ingin dia nikahi. Siulan khas untuk pasangan di suku Kikapu, Meksiko. Pada zaman modern seperti ini, bersiul kepada perempuan yang dianggap menarik adalah satu bentuk pelecehan. Tetapi tidak bagi suku Kikapu di Meksiko. Bagi para pemuda di sana, bersiul adalah sebuah tindakan romantis. Pasalnya, siulan digunakan oleh para pasangan muda di sana untuk saling mengekspresikan cinta. Mungkin berawal dari keterbatasan sarana komunikasi bagi para pasangan yang tinggal berjauhan, siulan dijadikan semacam bahasa isyarat bagi para pasangan untuk menyampaikan pesan kepada satu sama lain. Siulan ini biasanya dilakukan pada sore hari untuk mengisyaratkan rencana pertemuan kedua pasangan pada malam hari. Setiap pasangan punya nada siulan tersendiri agar pesan yang saling mereka kirimkan tidak bisa dipahami orang lain atau lebih parah lagi, tertukar dengan nada siulan pasangan lain. Nasi berbungkus sapu tangan suku Miao, China. Sekepal nasi yang dibungkus dengan sehelai sapu tangan merupakan bagian dari tradisi suku Miao di China. Budaya suku tersebut menganggap keintiman antara perempuan dan pria yang belum menikah sebagai hal yang tidak sepantasnya. Karena itulah, muda-mudi dari etnis tersebut menunjukkan ketertarikan terhadap satu sama lain dengan cara yang unik. Pada perayaan Sisters Meal Festival, para wanita akan memasak nasi warna-warni, kemudian para pria akan merayu mereka dengan lagu. Si wanita akan membalasnya dengan memberikan sehelai sapu tangan berisi nasi warna-warni dan sumpit. Jika isinya 2 buah sumpit, artinya si wanita menerima cintanya. 1 sumpit berarti si wanita menolak dengan halus. Sedangkan, jika nasinya berisi bawang putih, berarti si wanita menolaknya dengan kasar. Untuk menunjang aktivitas, penduduk di kota besar pasti akan menggunakan mobil atau kendaraan bermotor demi membantu segala urusan yang mereka butuhkan, mulai dari mengantar barang, transportasi menuju lokasi kerja, dan kegiatan lainnya. Namun, benarkah Anda mendengar ada sejumlah kota di dunia yang tidak memiliki mobil? Rupanya, kota tanpa mobil ada di dunia nyata. Tujuannya selain untuk menjaga lingkungan, juga karena ukuran wilayah yang terlalu kecil sehingga tidak membutuhkan itu semua. Giethoorn, Belanda. Giethoorn adalah sebuah kota di Belanda yang tidak memiliki jalan untuk kendaraan bermotor, melainkan kanal-kanal. Kota ini juga dikenal sebagai Venesia dari utara. Giethoorn telah menarik banyak wisatawan dunia yang ingin menikmati ketenangan hidup tanpa mobil dan padatnya jalanan kota. Kota ini didirikan oleh sekelompok buronan pada tahun 1230. Kota yang sangat indah ini memiliki banyak kanal dan menggunakan perahu kecil sebagai alat transportasinya. Apabila musim dingin datang, sungai akan membeku dan banyak turis akan berduyun-duyun datang ke daerah ini untuk bermain ice skating. Paquetá, Brazil. Pulau Paquetá berada di lepas pantai Brasil yang sebelumnya hanya dihuni oleh suku India Tomoyo. The Tomoyo adalah suku yang hidup di bawah tanah sebagai upaya perlindungan diri. Ketika Prancis menginvasi daerah mereka, Tomoyo bergabung dengan Portugis. Ada banyak sejarah panjang yang terjadi di pulau ini, namun yang pasti, apabila Anda datang ke pulau ini, Anda sama sekali tidak akan menemui kehadiran kendaraan seperti mobil. Jalanan di pulau ini hanya dibuat dari batu, sebab
ingin mempertahankan kemiripan pada zaman dahulu. La Sumbresita adalah sebuah kota kecil nan indah yang terletak di lembah Salamushita, Argentina. Kota ini masih mempertahankan nuansa pertengahan abad ke-19 dan memberlakukan kebijakan para pengunjung untuk tidak menggunakan moda transportasi apapun selain dengan berjalan kaki. La Sumbresita juga menawarkan ekowisata yang atraktif, di mana para wisatawan dapat mendaki jalur hutan, melihat air terjun, dan berkemah. Hydra, Yunani. Di Laut Aegea antara Teluk Sarkonik dan Argolik terdapat sebuah pulau bernama Hydra. Kota utama pulau ini adalah Hydra Port. Kota ini biasanya juga disebut kota Yunani klasik. Di kota ini hanya ada rumah-rumah dengan cat putih yang menutupi daerah berbukit ditambah dengan indah dan birunya lautan. Kota ini sangat tentram dan asri sebab tidak ada mobil di jalanan. Mereka hanya menggunakan kuda sebagai alat transportasi. Buku adalah jendela dunia. Wajar jika sepanjang sejarah peradaban manusia, perpustakaan sudah berdiri meski tak sepopuler saat ini. Tak hanya berisi buku, perpustakaan di beberapa tempat juga sebagai artefak sejarah yang menyimpan sejarah. Dan berikut ini, perpustakaan paling misterius dalam sejarah manusia. Perpustakaan Rahasia Vatikan. Ini merupakan perpustakaan paling misterius yang didirikan pada 1612. Semula, perpustakaan ini bernama Archivum Secretum. Sesuai namanya, perpustakaan rahasia ini semula tidak boleh dimasuki oleh publik. Namun situasi berubah sejak tahun 1881. Ketika itu, Paus Leo ke-12 memberi izin kepada sarjana Katolik untuk mengakses perpustakaan bagi kepentingan riset. Dan hanya 3 buku per hari yang boleh mereka baca. Tahun 2012 tercatat ada 100 dokumen yang dirilis ke publik, namun konon ini hanyalah sebagian kecil dari deretan buku dan dokumen yang tersimpan dalam rak sepanjang 80 km. Ivan IV Vasilievich adalah nama dari Raja Moskow sekaligus Kaisar pertama Rusia. Ia dikenal dengan sebutan Ivan Bengis. Ia disebut-sebut pemilik satu-satunya perpustakaan misterius pada masanya. Berawal dari hobi mengumpulkan buku, Ivan yang kemudian menikah pada 1474 berpindah rumah dan membawa semua koleksinya. Di tempat tinggalnya yang baru, ia semakin gila dalam mengumpulkan buku untuk menambah koleksinya. Bahkan, buku yang dibawa oleh istrinya dari perpustakaan Konstantinopel dijadikan salah satu koleksi pribadinya. Konon, semua buku tak semata-mata untuk koleksi pribadi, tetapi juga karena ia memiliki ilmu sihir. Perpustakaan kuno Ashurbanipal. Mendengar namanya, jangan bayangkan ini bangunan dengan tumpukan buku, sebab sejak awal didirikan, perpustakaan ini justru dipenuhi oleh papan tanah liat. Konon saat pembangunannya, belum ada teknologi kertas. Alhasil semua kisah, sejarah peradaban, serta ilmu manusia prasejarah tertulis pada papan-papan yang terdapat di perpustakaan ini. Terdapat lebih dari 30.000 papan tanah yang berisi tulisan huruf baku cuneiform. Wang Yuanlu adalah nama dari seorang biksu agama Taois yang pada 1900-an tanpa sengaja menemukan perpustakaan di dalam gua di Mogao, Groteus, Cina. Ribuan manuskrip dan lukisan kuno terdapat di dalamnya. Penemuan berharga ini sayangnya diabaikan oleh pemerintah setempat ketika itu. Hingga pada 1907, perpustakaan ini jatuh ke tangan ilmuwan asal Prancis Paul Pelliot. Setelah puluhan tahun berlalu, pemerintah China baru menyadari pentingnya perpustakaan Gua Mogao Grotoes dan menetapkan sebagai perpustakaan sekaligus kuil.